Bab 4325. Meski menggunakan darah leluhur, tapi juga bisa melanggar sumpah. Ruang naga belum runtuh untuk saat ini, jadi Erikin tidak dapat menggunakan ruang tersebut untuk berpindah. Ruang itu benar-benar dikelilingi oleh tanaman merambat, mati-matian menahan seluruh tubuh Erikin. Dan pancaran sinar Reiki yang menyembur dari patung Kaisar Naga Sisik merupakan jurus mematikan yang bisa melenyapkan segalanya. Ruang tertutup, metode pengikatan yang kuat dan pukulan keras. Perhitungan Rikolong sempurna. Melihat cahaya Reiki mendekati Erikin, Rikolong menatap lurus ke matanya. Napasnya menjadi cepat dan dia tidak sabar untuk melihat momen ketika Erikin jatuh. Sebenarnya, aku ingin berterima kasih padamu. Namun terjebak di antara ribuan tanaman merambat, Erikin menggelengkan kepalanya sedikit. Jika bukan karena ruang naga ini, setelah menggunakan beberapa metode, mungkin ada masalah, tapi di sini, itu sederhana. Saat berbicara, tubuh Erikin tiba-tiba muncul jejak api. Matanya juga berubah dari hitam dan putih menjadi nyala api. Api suci tiada dua. Api tak terbatas meledak dari Erikin dan langsung menuju tanaman merambat ke segala arah. Kekuatan yang diberikan oleh ilmu tiada dua adalah hasil yang diperoleh setelah mengubah berbagai keterampilan kultivator dan mengumpulkan semuanya. Artinya, semakin tinggi kemampuan kultivator, maka semakin kuat sarana dalam segala aspek dan semakin besar peningkatan setelah melakukan ilmu tiada dua. Jadi pada saat ini, Erikin sekali lagi menjadi tak tertandingi dengan api suci yang sama dengan peningkatan tubuh Taois dan itu juga akan ditambahkan ke api suci. Ledakan. Di bawah kobaran api yang tak berujung, tanaman merambat yang tumbuh dengan gila-gilaan dan sangat keras itu dengan cepat berubah menjadi kumpulan api. Di antara pengekangan 5 elemen, api yang pada dasarnya bisa menghancurkan kayu dan apa yang dijalankan Erikin adalah api suci yang paling ekstrim di dunia. Baru saja terbebas, cahaya Reiki sudah sangat dekat. Dalam sekejap, aura Erikin berubah lagi. Api di sekujur tubuhnya menghilang dan temperamen Taoisme beredar ke segala arah. Matanya ditutup dan dibuka lagi. Matanya masih hitam dan putih. Jelas-jelas sama-sama hitam dan putih, tapi ada dua aura yang dipancarkan oleh Erikin. Udara hitam dan putih meresap, dengan cepat ditarik kembali. Teknik waktu, memadat. Dalam situasi ini, sudah terlambat untuk menggunakan teknik waktu dan Erikin yang dipromosikan juga dapat melakukan teknik memperlambat waktu. Aura hitam putih menyebar ke Rikolong lalu mundur. Pada saat ini, Rikolong melebarkan matanya dan menemukan bahwa dunia tampak diam. Jantungnya berdetak dan pikirannya terus berubah. Tapi, mengapa pancaran cahaya Reiki berhenti? Mengapa tanaman merambat yang membara di sekitarnya berhenti? Intinya, kenapa Erikin masih bisa bergerak? Ilmu sihir apa ini? Dengan hanya Erikin yang bisa bergerak di dunia, apakah itu namanya masih memberi kultivator lain kesempatan untuk hidup? Rikolong meraung di dalam hatinya, dia mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Bukan karena Reiki disegel, tapi pikirannya tidak bisa ditransmisikan ke lengan sama sekali. Seolah-olah waktunya terlalu singkat bagi orang untuk bergerak, tetapi Erikin dapat bergerak dengan bebas. Tidak ada aura kekuatan suci dan tidak terlihat jurus Dewa Bintang, lalu apakah itu? Sementara Rikolong dibekukan oleh teknik waktu, Erikin telah melewati berkas cahaya yang masuk dan pisau Yu yang di tangannya. Dia bergerak menuju Rikolong dan sebuah tebasan pisau jatuh. Cahaya pisau mengembun di udara, 1 pedang, 10 pedang, 1000 pedang, 10.000 pedang. Raja Abadi terpotong.
Udara hitam dan putih menghilang dan dunia kembali normal lagi. Dan Rikolong melihat dengan mata berkaca-kaca bahwa sebuah cahaya pisau bersinar terang seperti matahari yang terik dan itu semakin membesar di pupil matanya. Tepat setelah semuanya kembali normal, cahaya pisau telah melewati baju besi dewa dan memotong kepala Rikolong. Namun, armor dewa adalah armor dewa. Meski kepalanya tidak tertutup, aura dari armor dewa itu sendiri cukup untuk menutupi bagian luar kepala Rikolong dengan lapisan tebal cahaya pelindung. Pisau abadi membelah aura ini, lalu menebas dahi Rikolong. Tubuh Rikolong kemudian terbang ke arah belakang secara terus-menerus. Kabut hitam dan merah tersebar, bahkan hampir menghancurkan ruang naga yang awalnya sudah runtuh. Noda darah mengalir di bagian atas kepala Rikolong dan saat berikutnya, dia jatuh ke tanah. Apa yang kamu hancurkan? Erikin melihat ke tangan kanan Rikolong. Pada saat-saat terakhir, Rikolong memiliki kesempatan untuk mengeluarkan beberapa objek pertahanan, tetapi dia menghancurkan sepotong jimat. Hehe, sudut mulut Rikolong berdarah, seluruh tubuhnya berlumuran darah, tapi senyumnya bahkan lebih menyeramkan. Orang-orang di luar telah bergerak, kamu mengirimkan transmisi suara kepada mereka untuk bergabung dalam membunuhku, apakah kamu tidak takut dengan reaksi darah leluhur? Mata Erikin tiba-tiba bergerak. Kerohanian melintasi ruang yang berada di ambang fragmentasi dan menemukan bahwa di luar pulau, Kenny Gu dan lainnya sedang memegang barang dewa bergerak kemari. Jangan bicara omong kosong, aku bersumpah dengan darah leluhurku bahwa aku akan melawanmu dengan adil. Jadi aku hanya memberitahu Kenny Gu bahwa aku tidak bisa memenangkanmu. Tapi apakah mereka akan membunuhmu, aku tidak tahu jelas, kata Rikolong dengan senyum sedih. Setelah dipojokkan oleh Erikin, dia sudah kehilangan muka. Tapi bagaimanapun, bisa menyaksikan kematian Erikin yang bisa dianggap sebagai kegembiraan. Para kultivator dari klan naga sisik semuanya diracuni. Erikin memperhatikan bahwa kultivator klan naga sisik di luar pulau, termasuk para tetua, dijatuhkan ke tanah oleh Kenny Gu dan yang lainnya. Dari wajah mereka terlihat menyakitkan dan sepertinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kamu benar-benar naif, kata Rikolong sambil menyeringai. Apakah kamu berpikir bahwa jika bersumpah dengan darah leluhur maka tidak boleh berbohong? Memang, jika kita bersumpah dengan darah leluhur, kita akan bertindak sesuai dengan sumpah, jadi kami akan menjaga pertempuran ini adil. Tapi sekarang kita semua adalah orang-orang yang tidak berguna. Mereka semua diracun karena suatu alasan, tidak dapat mempertahankan pertempuran dan bahkan terluka di tanah. Mereka tidak mengingkari janji mereka dan darah leluhur tidak akan menjadi bumerang. Termasuk aku. Sekarang aku terluka parah, bahkan jika aku ingin melindungimu, sayang sekali aku tidak memiliki cukup kekuatan, jadi tidak bisa menyalahkanku. Cukup tercela, jadi ini rencana kalian. Erikin menggelengkan kepalanya. Sumpah tidak dapat dilanggar, tetapi dapat menimbulkan masalah pada sumpah tersebut. Misalnya, aku akan pergi ke suatu janji, tetapi aku tiba-tiba terjebak oleh seseorang dan aku tidak dapat membebaskan diri dengan segala upaya. Lalu pada akhirnya saya tidak dapat memenuhi janji, karena saya tidak mau menyerah, jadi aku tidak akan dibalas oleh darah leluhur. Jelas, kelompok orang ini sudah merencanakan sejak lama. Para kultivator klan naga sisik diracuni dan sekarang mereka kehilangan kekuatan untuk bertarung, yang berarti mereka melakukan apa yang mereka janjikan, tetapi mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Mungkin reaksi balik dari darah leluhur, tapi yang pasti sangat kecil. Tapi Kenny Gu dan lainnya, sebagai manusia, bisa sepenuhnya mengabaikan hati kebajikan untuk bersumpah dan mengingkari janji sesuka hati.
Aku sangat menantikannya. Kamu memang sangat kuat, tetapi Senmu ditambah Minzu, di mana ada begitu banyak tetua dan kultivator. Apakah pada saat itu kamu yang sudah mengkonsumsi banyak Reiki masih lawannya? Hahaha, pada akhirnya bukannya juga akan mati. Rikolong tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba bergerak menuju Erikin. Erikin menebas, membelah tubuh Rikolong dan meraih tas penyimpanan di sekitar pinggang Rikolong. Tas penyimpanan ini adalah tempat Rikolong meletakkan patung dan cairan spiritual. Dia menggantungnya di pinggangnya sebelum pertempuran dan tidak memiliki kesempatan untuk mengubahnya di tengah jalan. Bersambung.